Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini. Kembali lagi kita menonton anime Frieren untuk terakhir kalinya di tahun ini. Lagi-lagi bro, sesuatu yang bagus, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang indah akan selalu berakhir. Dan kita kembali lagi berpisah dengan Frieren untuk kedua kalinya ya. Hari ini tidak terasa kita udah masuk ke Frieren episode terakhir. Kita lihat aja lah apakah endingnya bakal ditutup dengan indah atau tidak ya. Dan semoga tidak ada kuda. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Frieren episode terakhir. Dan bye-bye guys. Mau berapa kali gue denger openingnya Frieren, nggak make sense. Ngeri banget. Ini tebing curam setinggi 3000 meter. Terbang lah. Masa gini doang gak bisa terbang? Apa karena angin terlalu kencang? Ngarai paling dalam di kontinen ini. Bro, ini kalau di Overlord, di dalamnya ada naga. Aduh. Buah dari betapa tingginya daratan tinggi kontinen utara. Buah dari betapa tingginya daratan tinggi. Oh, pantasan dingin, berarti dekat dengan langit ya, karena tinggi gitu. Soalnya di episode berapa yang di onsen tuh kan disebut tuh banyak daerah pegunungan, anginnya kencang sekali. Bener. Ini tidak bisa diseberangi dengan sihir terbang. Bener dong. Rasanya belum lama. Ini juga ada kejadian seperti itu. Maksudnya, Marifer kemana ini? Atau yang ini ya yang tadi? Episode kemarin yang mereka mau nyeberang danau tapi nggak bisa pakai sihir terbang. Kalau ada tebing begini terus orang biasa kalau mau lewat gimana? Sisi yang menghadap laut pun tebing curam setinggi 3000 meter. Terus caranya orang ke sana gimana dong? Gila. Bagus banget bro. Ini yang gue suka dari Metin Abyss tuh. Pemandangan kayak gini tuh indah lah istilahnya. Majestic. Ku dengar pemandangannya sangat indah, mau coba ke sana. Bener deh, gue setuju sih kalau dibilang indah, ini bagus nih. Ini mereka udah punya sihir terbang loh, dan tetap masih susah, kerepotan untuk melintasi benua utara. Apa kabar waktu masih sama Himmel tuh, yang belum ada sihir terbang? Wah, anjir tuh, lebih ribet lagi. Bisa dibilang perjalanannya Frieren yang sekarang ini lebih singkat daripada bareng Himmel dulu. Sesimpel gara-gara sihir terbang. Lu bayangkan, bahkan di gunung kayak begini aja masih ada sesembahan bro buat Dewi. Siapa yang naro? Artinya ini jalan umum, masih sering dilewati orang, makanya masih ada sesembahan kayak gini nih. Bener ada jembatan, bener jalan umum, kelihatannya sudah jadi. Berarti tadi Frieren tuh sempat ngomong kayaknya udah jadi nih. Berarti waktu zamannya Himmel jembatan ini belum ada. Kalau zaman Himmel jembatan ini belum ada, terus mereka cara lewat gimana? Ada orang tinggal di tempat terpencil begini loh. Dwarf yang membangun jembatan di sini sejak 200 tahun lalu aja. Dia bikin jembatan sendirian di tebing yang anginnya kencang sendirian, itu perlu dicatat tuh. Gila, ini the man of dedication. Kalau ada jembatan sebagus ini seharusnya wajar kalau jadi jalur lintas yang penting. Tapi aku sama sekali tidak dengar kabarnya. Berarti ini bukan jalan umum dong. Kok ada burung? Bukan naga bro, ternyata burung. Gila, kalau ada burung berarti lu bayangkan nih, mas-mas ini, kakek-kakek ini bikin jembatan di tebing dengan angin kencang dan ada burung yang ganggu. Gila, ini the real giga chat nih. Hah? Tempo hari aja rombongan pedagang yang menuju negeri emas terempas bersama kereta kudanya. Berarti jalan umum dong kalau sihir membalik pancake dengan sempurna. Akhirnya sudah tidak makan roti batu lagi. Bener kan, di masanya Himmel tuh belum jadi nih jembatan. Mungkin selamanya tidak akan jadi. Wow. Aduh, gue relate nih dengan perkataannya Gehen nih. Ditanya nih, kenapa lu bikin jembatan? Jawabannya, karena dulu desaku diserang. Masalahnya desaku ada di seberang. Baru para pengawal atau para kesatria ada di seberang. Andaikan ada jembatan di sini, harusnya seluruh warga desaku bisa selamat. Jadi meskipun mereka udah saling tetap-tetapan, tapi tetap tidak bisa saling membantu gitu, gara-gara ada jarak yang memisah. Ini relate dengan cerita gua waktu gua jalan-jalan di Makassar. Gue tidak tahu ini bisa diceritakan atau tidak, tapi gue waktu ke Makassar gue sempat main ke wahana air, apa istilahnya, waterbound ke apa lah gitu istilahnya ya. Nah gue kesana main, terus gue main di satu kolam kayak harusnya lu tahu kolam yang ditiup yang nanti ada ombak tuh. Nanti kita merasa kayak lagi di pantai kena ombak-ombak kan. Nah, masalahnya waktu gua datang, tempat itu lagi tidak buka. Yang tempat yang ada ombak-ombaknya itu. Gimana cara ngejelasinnya lah. Pokoknya semoga lu paham lah. Lagi tidak buka karena ada jam kerjanya gitu. Nah, di jam gua datang, wahana itu atau tempat itu lagi tidak beroperasi. Jadi nggak ada petugas yang jaga di sana. Nah, gua cobain lah di situ.
Baru di situ juga ada anak kecil banyak, ada 3 atau 4 gitu. Ada anak kecil 4 sama gue sendiri. Nah anak kecil ini gobloknya main ke tempat yang dalam. Dia main ke tempat yang dalam, terus ada satu temannya tenggelam, gak bisa berenang. 3-nya cuma nonton. Baru gue ada di situ dan gue tidak bisa berenang. Sama kayak gitu tuh, gue mau tolong tapi ada jarak yang memisahkan ada jurang nih memisahkan kita ini. Gue gak bisa tolong karena kalau gue tolong yang ada malah kita berdua yang minta ditolong nanti. Syukurnya setelah beberapa menit yang mau tenggelam itu berusaha untuk tetap berada di permukaan, ada temannya yang nyadar tuh, oh dia tenggelam nih. Ya udah dia berenang, selamatin tuh anak. Gue cuma nonton bro, gak bisa gue gak bisa ngapa-ngapain karena gue gak bisa berenang dalam soalnya. Gue cuma bilang, itu tolong ya, itu tolong ya, itu tolong ya, itu tolong. Tidak ada orang, cuma bocil-bocil itu. Gue udah pikir ini bocah kalau sampai tenggelam, baru gue ada di sini. Aduh, tidak lucu ini mah. Untung sekali di saat itu ada teman yang nyadar dan temannya bisa berenang, jadi diselamatin. Setelah itu anak selamat, gue pergi jauh-jauh lah, menjauh dari anak-anak itulah. Saya tidak mau kena masalah. Kayak gini kan masalahnya, persis kan. Ada orang sedang dalam bahaya, lu bisa tolong nih, tapi ada jarak yang memisahkan dan lu tidak bisa ke sana. Coba kalau lu berada di posisi gue tuh, ada bocil tenggelam di wahana yang lagi tidak ada penjaganya, pengawasnya. Baru lu di sana sendirian tuh sebagai orang dewasa dan lu tidak bisa berenang. Syukur tuh, gue bersyukur banget tuh. Hari itu tidak terjadi sesuatu yang lebih parah. Tidak apa-apa Bang Hibel juga kan melakukan hal yang sama. Di situ langsung gue menyadari satu hal. Kalau lo ajak anak kecil ke tempat bermain, terutama air-air kayak begini nih, yang dalam berpotensi tenggelam, harus diawasi, jangan dibiarin. Itu tadi intermezzo ya. Jembatannya baru akan jadi paling cepat setelah kamu mati karena usia. Ini namanya investasi guys. Ini kalimat sama kayak di season 1 tuh. Buatlah jembatan ini kokoh hingga tahan selama 1000 tahun. Anjir. Sama kayak waktu yang di scene Koki. Episode berapa ya yang Koki tuh? Buatlah makanan ini bertahan hingga ribuan tahun atau gimana gitu bahasanya, gue lupa. Betul loh, dia bikin sendirian loh. Dia dorong kayu sendirian loh. Dia tebang kayu di bawah terus dorong lagi ke atas sendirian. Gila, bagaimana tidak 200 tahun. Lo tau satu hal nih, gue ngeliat ceritanya siapa, Genen ya, yang lagi kerja sendiri terus tiba-tiba ada orang lewat ikutan bantu. Itu kayak kalau lo ngikutin di Instagram, ada tuh orang yang ngerenovasi rumah tuh. Yang awalnya dia renovasi rumah sendirian, terus di part 1, part 2 tetangganya datang bantu, part 3, part 4, part 5 ada orang yang cuma lewat ikutan bantu. Kayak gini juga nih, bisa nih Genen jadi konten kreator. Part pertama aku ngebuat jembatan, laku tuh konten itu. Freelance saking ringannya mau terbang. Hah? Masih ada penduduk desanya, gila. Dan dia bagus banget bagian ini bro. Dia bikin jembatan untuk ngubungin dua jurang, biar kalau ada apa-apa desanya tuh bisa gampang dibantu, bisa gampang diakses lah. Dan selama 200 tahun dia kerja, dia tuh gak pernah pulang ke desa. Tapi setelah 200 tahun akhirnya jembatannya jadi, dia pulang ke desa. Ternyata desanya yang awalnya hancur bangkit lagi, dan semua orang yang ada di sana masih ingat sama dia. Gila. Itu orang yang bantu kayaknya. Orang yang bantu kayak itu. Beda bro. Karena dibilang tuh akhirnya pulang tuh. Beda orang. Sama kalau lu perhatikan ekspresinya Frieren, awal itu dia kayak, Gehen mau pulang ke desa, yakin nih bukannya desanya rusak, hancur ya. Makanya dia juga kaget tuh pas lihat ada desa tuh. Makanya di sini dibalas tuh sama Gehen, kalau ada 200 tahun desa baru bisa dibangun. Artinya Frieren pun gak expect kalau bakal ada desa lagi di situ setelah hancur. Gila bro, berarti keturunan itu ingat sama Gehen tuh. Anggaplah gini, berarti semua orang yang selamat dari pembantaian iblis itu ya, ngomong tuh ke anak-anaknya, di sana ada dwarf yang kerja bikin jembatan demi desa kita. Jangan lupakan jasanya dia. Itu turun menurun tuh selama 200 tahun. Gila. 200 tahun bro, lu di respect sama warga desa. Turun temurun lagi. The real man of dedication. Itu Gen udah sering pulang ke desa kayaknya. Kalau dia udah sering pulang ke desa, harusnya diliatin tadi pas dia pulang. Gak diliatin sama sekali kok. Sama kalau dia sering pulang ke desa, harusnya kalimat sambutan penduduk desa tuh bukan ngomong kayak gini nih. Oh dia sudah pulang. Dia sudah pulang, bukan selamat datang atau apa gitu. Artinya orang ini udah lama gak pulang nih. Soalnya kalau Gen sudah sering pulang, itu gak akan bisa menjelaskan ekspresi kagetnya Frieren. Karena Frieren kaget lihat ada desa. Soalnya dari ceritanya Gehen, desanya sudah hancur. Respect bang, respect. Semua karakter orang tua di Frieren tuh harus direspek nih. Dedikasinya loh. Uang saku perjalanan kita sudah tinggal sedikit. Miskin terus nih orang, gak pernah kaya. Habis lagi uangnya. Tuhan banyak sekali. Ya bagaimana tidak habis, banyak sekali belanjaannya itu. Ini karena Anda selalu beli barang-barang yang tidak penting. Makanya jangan kasih Frieren uang. Jangan biar sudah tahu Frieren sering belanja barang-barang tidak jelas, masih juga biarin Frieren yang pegang uang. Ini detail yang menarik nih. Bahkan ikannya pun beku loh.
Wow. Ini lagi kita diliatin orang jualan kulit binatang, kulit hewan. Karena salah satu komoditi yang paling dicari di daerah dingin kayak gini sudah pasti benda untuk menghangatkan tubuh. Makanya ada tuh yang jualan kulit penghalangan di manusia. Ada yuk. Oh, penghalang yang dipakai di episode kemarin tuh di gereja yang ada buku catatannya Himmel. Itu kan nggak bisa dimasuki sama manusia juga ya? Berarti itu penghalang anti manusia dong. Ada satu hal yang lucu di sini nih. Apa yang Stark lakukan di sini adalah hal yang sama persis yang Kraft lakukan di season 1. Squad di tengah salju. Waktu di season 1 kan Fern ya. Fern sama Fern kan kaget tuh ngelihat ada orang tidak pakai baju nge-squad di dalam kabin. Sekarang balas Stark juga begitu. Bro, bahkan di hujan, bahkan di salju begini juga masih mau mancing nih. Tidak dapat lagi. Wanjir, dia udah nyerang lu masih bisa ngedodge lu. Jago banget nih serigala. Fern naik ke bulan lagi nih. Musiknya Frieren. Bro, ini udah bukan laser. Ini Zoltrak apa ini, Cok? Ngeri sekali. Buset, besar sekali Zoltraknya. Ini kalau di game Zoltraknya heavy attack. Kalau kemarin light attack. Masih ada? Lanjut berkelahi. Serius? Oh, dibantu deng Allah. Udah jadi. Oh iya betul ya, Jojo reference. Ada kuda tadi. Ganti kalimatnya, bro. Karena itu yang Nona Frieren akan lakukan. Sudah dibilang jangan biarkan Frieren pegang uang. Baru juga pegang uang. Sudah belanja lagi. Nah, pintar nih Fern. Sembunyiin uang. Nah, belum habis. Apa tadi tuh, Cok? Wah gila, ngeri. Gila, ini bagus banget setupnya buat Denken. Wih, musuhnya adalah anggota terakhir dan terkuat dari 7 Mahardika. Mah, sang nagari emas. Maju untuk menyelamatkan kampung halamannya yang sudah diubah jadi emas. Sudah seperti dongeng pahlawan. Sudah dikonfirm jadinya season 3. Iya, maksud gua ya, dengan setup segila ini kalau jadi movie udah make sense, bro. Tapi udah jadi series sih, ya sudah lah, bagaimana ya. Bro, musiknya lagi. Musik apa ini, Cok? Ngeri banget setupnya, cuy. Udah bisa langsung skip 2027 kah? Lu kalau tidak merinding dengar musik narasi sama setup di ending ini, wah gila, bro. Wah, lu bayangin kakek Denken tujuannya cuma mau ziarah, tapi desanya diubah jadi emas dan dia pengen selamatin desanya. Baru tujuannya itu dibalut dengan musik kayak begini. Anime begini rating 8. Lu sakit otakmu, sakit. Yang ngasih rating 1 itu sakit. Wah gila, season 3 nih, Bang. Saya menantikan season 3. Gila. Ini baru teasernya doang nih. Ini baru setup, musiknya aja udah kayak gini nih. Apalagi nanti kalau udah sampai di sana. Metode aja kayak gitu, bro, musiknya, bro. Lu masih ingat metode kan episode kemarin tuh, episode 8. Musiknya tuh kayak gitu tuh. Apalagi season 3 nanti Denken dengan Mah nih. Musik teasernya aja udah kayak gini. Gak make sense, bro. Begini baru lu kasih rating 1. Sakit otakmu, sakit. Cuma buat ziarah. Harus ngelawan Mahardika terkuat sendirian. Gila Denken. Dia lawan Frieren aja ketar-ketir loh. Apalagi lawan Mah. Emangnya sanggup? Ya itu tadi guys, Frieren season 2 episode terakhir. Tamat di episode 10 dengan ending yang absolute scene. Ini gue bilang absolute cinema banget, bro. By the way, udah dikonfirmasi Frieren bakal dapat season 3 bulan Oktober tahun 2027. Dan ini bentukannya si Mah. Cepat banget tuh, setahun ya. Setelah tamat langsung setahun. Kalau dilihat dari polanya, kenapa jaraknya bisa sedekat ini antara season 2 sama season 3? Kemungkinan season 2 dan season 3 dibikin bersamaan. Jadi di saat season 2 udah jadi, season 3 tuh mungkin udah setengah jalan. Mari kita cek rating. Harusnya sih turun ya, tidak setinggi kemarin karena bis di spam soalnya. Sempat nyentuh ke 8 tuh seingat gua. Sekarang berapa? 9,02. Nih lu lihat nih, contoh anime yang bagus. Sudah di spam rating 1, turun tuh ke 8, tapi tetap bisa naik ke 9 karena animenya bagus. Anime bagus nggak bisa bohong. Udah di spam rating 1 loh, masih tetap 9. Nggak bohong, emang bagusnya Frieren. Sama gue suka dengan season 2 ini yang konsisten dengan pemandangan. Mulai dari episode 3 kan kelihatan tuh yang mau ditekankan dari season ini, pemandangan. Dan ya betul, sampai ending pun pemandangan selalu jadi shotnya Frieren. Yang tadi kita dilihatin pemandangan tebing, kita dilihatin pemandangan urat, apa tadi istilahnya tuh, urat biji besi, urat biji sihir apa lah gitu. Sama tadi pemandangan Eldorado, The Golden City. Literally pemandangan yang jadi
view utama di season 2. Sama Kampung Halaman. Kampung Halaman tuh jadi topiknya kayaknya sih. Pengen ngeliatin betapa kuatnya rasa kepemilikan orang-orang utara terhadap tanahnya sendiri. Ya, kita tunggu aja lah season 3 ya. Berarti kita ketemu lagi tuh kalau udah tahun depan. Kemungkinan setelah konten reaction ini, gue bakal bikin beberapa konten yang ngebahas free run lagi. Nggak mungkin sih. Gue usahakan gue bikin detail kecil buat free run season 2. Apa aja bisa gue anggap sebagai detail. Mungkin juga bakal gue coba bikin reviewnya lagi menurut dari sudut pandang gue pribadi. Sama gue ada rencana collab sama channel YouTube atau akun Instagram namanya Madelta untuk ngebahas free run. Sama ya mungkin kita bikin tier list lagi untuk karakter-karakter free run kayak tahun lalu lagi. Itu aja lah mungkin ya untuk konten-konten nge-milking free run ya. Tidak banyak lah. Respect lah sama anime yang ini. Tinggal lihat aja kapan. Semoga pilek gue cepat sembuh lah biar gue bisa record. Isekai of the Year tuh gue nggak record padahal udah jadi loh skripnya. Gara-gara pilek loh. Apakah kata mereka free run season 2 wajib? Oh menarik. Wajib sih. Terutama setelah di review BOM rating 1 ya. Menarik banget untuk ngelihat apa saja opini yang mereka pakai untuk nge-rating satu free run. Itu menarik banget. Kita lihat argumen-argumen dongo apa yang mereka pakai untuk ngasih rating 1 ke anime kayak begini. Dengan ending kayak begitu rating 1, itu sudah fix otakmu nggak jalan tuh. Shin Denken kayak gitu aja tuh udah pantas dapat rating 5 sendiri tuh. Kalau total 10 ya, 5-nya tuh buat Denken doang tuh. Baru lu kasih 1. Di mana otak kau? Secara overall free run season 2 menurut gue pribadi sangat-sangat memuaskan. Nah, kalau gue kasih rating seperti yang gue bilang tadi, gue bakal kasih solid di 9. Ya, itu aja untuk free run season 2 episode terakhir ya. Gimana pendapat kalian soal episode terakhir ini? Apa kalian puas ngelihat endingnya? Dan tuliskan pendapat kalian soal scene-nya Denken tuh yang orang farming. Menurut kalian tuh keren banget atau tidak? Harusnya sih keren ya, apalagi musiknya ya. Itu aja lah. Mungkin thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih buat semua yang udah ngikutin reactionnya free run dalam satu musim terakhir. Thank you juga buat semua yang udah nyawer selama gua record reaction free run. Thank you juga buat semua yang udah ngechat di kolom komentar. Gua selalu baca kolom komentarnya. Mau yang isinya toksik atau tidak, gue tetap baca. Cuma belum tentu gue balas aja. Thank you semua buat yang udah selalu hadir di live gue nge-reaction juga. Tidak terasa udah 3 bulan berlalu. Mungkin itu aja. Sampai jumpa tahun depan di bulan Oktober 2027 ketika free run season 3 sudah rilis, dan semoga kita semua masih sehat pada saat anime itu rilis ya. Harusnya 2027 tuh Free Overlord juga udah ada itu info baru. Ayolah 2027 bro. Harusnya sudah ada tuh. Oke, ketemu lagi. Sampai jumpa tahun depan dan bye bye guys. Kesan pesan kalian mungkin ya tentang anime free run selama 7 bulan terakhir ini di kolom komentar di bawah, dan gue pengen baca kalau bisa panjang-panjang gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau saja free run dapat season 2. Jangan menangis. Mungkin saja kita masih bisa ketemu. Kalau ketemu lagi kan malu ya. Bye bye. Dapat bang. Dapat bang. Saya dari masa depan bang. Dapat bang. Saya dari masa depan bang. Dapat season 3 malah bang. Dapat bang. Season 3 malah bukan cuma season 2.